sejam, sejam setengah ya. Bapak ulangi ya. Bagaimana sejam setengah itu namanya 2 jam lat. Menjadi sebuah keindahan, kebersamaan. Maka Bapak suka kalau pagi ya, suka ada lagu Mars PKH, suka berdoa bersama. Tetapi sudahlah, supaya waktu kita efisien dan efektif, jangan ditiup-tiup. Ya, jangan ditiup-tiup, tenang, Belanda masih jauh. Jadi ada caranya nanti ya. Jadi kawan-kawan baik Lebak dan Majalengka, Bapak suka mengucap ini sebetulnya zikir, pikir, ukir. Sejarah terjadi, tidak pernah saya tidak ketemu, lebih dari 2 tahun, ketemu kemarin dengan Arif ya. Bahkan maaf, saya ketemu juga dengan kawan-kawan yang pernah ketemu Bapak. Bagi yang belum, Bapak ulangi ya, bagi yang belum pernah ketemu sama sekali, dunia pembelajaran orang dewasa itu adalah dan tetap kawan-kawan jadi sumber belajar. Jadi jangan takut bertanya, jangan takut merespon, ya. Jangan memposisikan diri kita untuk takut melangkah, termasuk bertanya. Baik, Bapak ulangi misalnya. Hakikat sinkronus, hari ini kita sinkronus. Materinya kalau di kurikulum disebut review dan tanya jawab. Siapakah yang bertanya? Siapakah yang menjawab? Santai aja, ya. Saya tahu kok tingkat pendamping. Alhamdulillah hari ini ada 2 korkap malahan ya di kelas ini. Bapak sudah masuk gelombang ketiga. Ada 2 korkap di Majalengka dan alhamdulillah ada 2 korkap Pandeglang yang di Sweet yang katanya masuk ke Lebak. Itu dunia fakta, teman-teman. Tapi dunia kita adalah tetap, walaupun kawan-kawan diposisikan jadi peserta, di lapangan kawan-kawan malahan menjadi fasilitator. Sama Bapak juga alhamdulillah udah cerita ke Arif dan kawan-kawan, tahun 1997 Bapak tuh 3 bulan. Maka kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dan kita semua sehat. Baik kawan-kawan, kita bicara tentang review. Kita bicara tentang tanya jawab. Review itu bicara akademis banyak. Setiap pendamping PKH saya yakin ngomong sejam aja di depan kita semua bisa. Tapi bagaimana memahami modul 2, bicara tentang masalah stunting. Kekuatan Majalengka dan kekuatan Lebak alhamdulillah hari ini bersatu. Jadi Bapak ulangi, dunia pembelajaran orang dewasa itu jangan memposisikan salah, jangan memposisikan sungkan dan takut ya. Pertanyaannya Bapak ngaruh 2 nih ke setiap angkatan. Sebelum kita mulai nih. Apakah Bapak menyajikan dulu? Kita hanya 45 menit loh. Kali 2 sejam setengah. 11.15 kita selesai. Kita istirahat sampai 12.45. Membahagiakan diri ya. Ada kawan-kawan Kubu Raya itu sampai di sekretariat tuh ada 6-7 orang. Kalau di sini nggak tahu nih, kalau bercanda Bapak, di sini kayaknya nggak gundukom tidak ada nih. Artinya kawan-kawan secara ekonomi, Bapak berpikir positif dulu ya. Secara pikiran dan hati, bisa mandiri. Kalaupun ada yang ngagundukom, ya Bapak sedikit Sunda juga. Kalau tidak paham ngagundukom tuh ya komando sekretariat, komando dari Korkap atau komando dari kita semua. Ngumpul tuh. Tadi teman-teman siswa Bapak tahun 2016 ya ada. Bapak lihat pada ngagunduk ya. Kalau hari ini tuh kan bentar ya. Pertanyaan Bapak selalu 2 dulu. Apakah teman-teman ingin belajar yang panjang jadi pendek? Berarti Bapak ngomong dulu. Maksimal 15 menit. Baru kita tanya jawab. Atau teman-teman mau tanya jawab dulu. Tanya jawab itu bisa Bapak yang bertanya. Bisa teman-teman yang bertanya. Karena belajar mandiri kawan-kawan sudah. Mau ditanya, mau bertanya, atau Bapak menyampaikan dulu 10-15 menit. Silahkan yang mau berpendapat, boleh. Dipijit kalau mau berpendapat, boleh. Ya Ahmad. Izin Pak. Kang Ahmad, mangga Kang Ahmad. Majalengka. Sampaikan aja dulu Pak Iwan. Oke. Sampaikan aja dulu. Kata Korkam. Satu lagi. Supaya kalau memang iya, satu lagi atau 2 lagi pendapatnya boleh. Silakan. Jangan takut. Saya Pak Iwan. Jangan takut berbeda pendapat, baru 1 ya. Bapak kasih 3 kesempatan, silakan. 1 lagi siapa? Saya Pak Iwan. Ya, silakan. Jojo,
Mangga, masih Majalengka juga. Silakan. Ayo mana, Kang Yoyo? Jadi ingat kakak saya tuh, namanya Yoyo Yudi Wangsa. Tahun 82 sampai hari ini tidak kembali ke Majalengka ya. Sok Kang Yoyo mangga. Bentar Pak, mohon izin. Ya sudah. Kang Muhammad heula, mungkin Kang Yoyo aya dongeng di balik dongeng tadi. Mangga Kang Muhammad. Ya, mohon. Ya, Pak, kalau bisa mah bertanya dulu lah dari teman-teman kayak semacam urutan kemarin kan kita sebelum masuk ke materi stunting itu kan ada post test dulu. Kalau bisa teman-teman bertanya dulu. Boleh saya paham intinya. Hiji deui atuh. Jadi Bapak kan nanti Bapak yang ngambil keputusan. Ayo nunggu nanya itu geus getek hiji deui. Erik Firmansyah, mangga. Ya sudahlah. Ya, Pak. Baru masuk nih Pak. Baru masuk Pak. Oh ya udahlah. Begini. Baru masuk. Begini, Bapak kasih kesempatan. Ya, mau Majalengka boleh, mau Lebak boleh ya. Dalam kapasitas Anda bertanya, tapi pertanyaannya tetap kepada modul 2 dulu. Entong ngawangwan, entong luncat kan itu kan dia. Sok silakan yang mau nanya 3 orang, silakan. Atau mau ditanya? Kalau tidak ada yang nanya, berarti Bapak yang nanya nih. Halo. Ditanya atau mau bertanya? Ya sudahlah, Bapak nanya ke Pak Muhammad dulu ya. Pak Muhammad tongsiun ditanya ku saya mah bisa oke dapat dicarikan. Paham tidak di modul ini ada sebuah keanehan ya, tapi kebaikan. Di mana kawan-kawan itu setelah pembelajaran ya di lapangan nih suka membagikan janji diri, ada jumlahnya 15 dan Bapak sudah serahkan di grup ya. Pertanyaan saya ke Pak Muhammad, janji diri itu siapa yang berjanji? Itu udah THC pertanyaan Bapak. Ya, so. KPM Pak, KPM. Oke, berarti hebat tuh. Berarti Bapak hebat. Pertanyaan yang kedua ke cewek lah, ke Yosi nih. Yosi ngahulengkom ya. Bapak nanyanya 3 dulu baru nanti boleh bertanya ya. Yosi ya. 15 janji. Halo, Pak, ya. Yang buat KPM atau fasilitator? Pertanyaan nanti esai ya balikan aja. Janji diri setiap ngisi materi ya, semua KPM itu harus punya janji diri. Butirnya ada 15, nanti Bapak tayangkan ya kapan-kapan. Ke Yosi pertanyaannya, yang membuat janji diri itu, yang membuat kan tadi, sekarang disediakan oleh KPM atau disediakan oleh fasilitator yang 15 itemnya itu? Disediakan oleh fasilitator. Oke, sekarang Bapak angkat tangan ya, angkat tangan. Kalau disediakan oleh fasilitator. Bapak teh butuh kejujuran. Sekarang pertanyaannya, siapa yang sudah ngeprint 15 janji diri? Angkat tangan. Kalau belum mau dicarikan tina naonnya. Baik, itu Bapak yang bertanya. Sekarang teman-teman boleh bertanya. Baru nanti Bapak sampaikan yang panjang jadi pendek, baru tanya jawab lagi. Kawan-kawan kan sudah asinkronus itu belajar mandiri. Kalaupun ada yang kurang paham, jangan takut. Ada yang ingin bertanya. Bertanya itu, Bapak dulu ya, bertanya itu menunjukkan ketidaktahuan. Bertanya masa kini, maaf ya ini tingkat kita nih. Bertanya masa kini adalah yang tahu supaya lebih yakin dan paham. Ya. Ada juga yang poinnya adalah kepada narasi dan argumentasi dan disposisi. Anggap Bapak bertanya lagi ya. Jangan ke Arif, Pak Arif pasti bisa menjawab. Ke Agung aja. Oh ini Agung Hendra dari mana Agung? Halo, Agung dari mana? Aduh, tidak ada suaranya nih ya, sebentar. Ini Mami Ratna Ningsih, coba suaranya ada nggak? Aduh, tenang. Bukan modus ya teh api-api, tapi nggak apa-apa, santai. Ya, Mami bisa jawab ya. Nah, modul 2 ini ada berapa sesi? Mami ingat nggak? Sesinya ada 2.
Ada 2, ada 1. Modul 2 Lupa, ini. Pak. Ada Lupa, 2. Pak. Masih Belum buka ingat lagi. kan? Kita buktikan nanti ya. Saya tidak boleh memposisikan Mami atau saya yang salah. Kita masih Pakai ingat O, Pak. kan? 2 atau 1? Modul 2 ini ada berapa sesi? Lupa, Pak. Ya oke. Sekarang Bapak Belum mau buka ngasih lagi. pandangan umum, baru Bapak ngasih kita belajar bersama ya. Kalimatnya ingat pembuka dari Bapak. Dunia pembelajaran itu modul bukan satu-satunya sumber belajar. Kita juga fasilitator bukan satu-satunya sumber belajar. Kita juga harus belajar dengan warga binaan. Saya kasih contoh ya. Kita semua, bahkan alhamdulillah Korkap lebih, ya ini konteks keuangan contoh ya, sebelum Bapak masuk ke permasalahan stunting ya. Mereka semua dari pemerintah 3 juta itu setahun. Kawan-kawan 3 juta itu misalnya ya, sebulan. Belum para istri dapat kasih sayang dari suami dan sebagainya. Maka pertarungan antara kebutuhan dan keinginan setiap manusia tuh pasti ada. Nah, sekarang siap ya Pak Muhammad, saya menyampaikan dulu ya, baru kawan-kawan bisa bertanya. Menyampaikan juga ada 2 nih. Menyampaikan 15 menit baru tanya jawab, atau kita uji coba apa yang kita belajar bersama. Setuju semuanya? Halo. Oke ya, kita coba ya. Setuju. Bapak juga Lanjut. Bapak tuh dulu yang beginian nggak bisa tanya tuh waktu ngajar. Ngajar dulu kan tatap muka ya, kita nih bahagia, ada kelas kecil, ada main ke Subang, makan antri, uang sehari 150. Bahagia kan? Masa kini kalau bicara uang kita tidak bahagia. Tapi bagaimana yang tidak ada uang menjadi bahagia? Itu kan seni tuh, ya. Seni inovasi. Karena memang sebuah fakta, teman-teman ya. Di mana masa lalu kan kita antri makan. Ya, Pak Arif dengan saya satu-satunya tuh yang saya ingat sebuah kelas sampai membuat baju. Udah punya kaos bikin lagi tuh. Bapak masih pakai ya. Tapi Lebak juga pernah. Pokoknya ada sebuah keindahan itu masa lalu. Masa kini ya Bapak keindahan tuh bisa menatap yang pojok ada Lela Wajalengka ya, ada Yosi, ada Arif. Baik, kita coba ya. Apakah Bapak menyampaikan 15 menit murni baru tanya jawab? Tiba-tiba ada yang tidak paham ngacung, Pak yang itu maksudnya apa? Bisa aja ya. Coba ya. Bentar. Tuh, udah Bapak diajar nih, berarti lain nu eta nu ieu tahnya. Oh lain eta salah tuh. Tuh, bapaknya ada ayah salah wae. Ngan aya orang hukum salah teh di penjara. Orang pembelajaran mah anggap we poho tah nu ieu tahnya. Tah. Pertanyaannya tuh da ieu teh aya aduh, kudu ditutup ya tehnya supaya kita sama-sama enjoy. Di sini Agus masih ada. Jadi bari ngopi ge mau dicarekan ya. Pertanyaannya kita lanjutkan ya. Supaya ini penuh, ternyata ini mesti dikecilin. Nah, ya tiba-tiba Bapak layarnya nggak ada, berarti udud ya. Coba kita lihat, ya. Pertama, mudah-mudahan kawan-kawan Bapak suka ngomong di dalam kelas yang lain. Bismillah aja kawan-kawan, jangan pelit terhadap diri sendiri, apalagi kepada pengetahuan. Walaupun di sistem ini Bapak kirim nanti ada rezekinya ya, kita jadi miskin di print ya, kita lihat ya. Oh hebat, ada yang ngeprint tuh. Pertama Bapak konteksnya ke modul dulu ya, baru nanti kepada implementasi boleh ya. Apapun alasannya sebuah modul suka ada gambaran singkat, yang panjang jadi pendek tuh ngadongeng betulnya. Ini tidak untuk konteks di tengah-tengah KPM. 2 JP itu A kali 45 menit. Berarti insya Allah suka tidak suka kita selesai 11.15. Mau makan, mau membahagiakan suami atau istri ya, karena kita punya kewajiban kan untuk memberikan makan suami misalnya atau sebaliknya itu namanya isoma nanti ya 11.15 sampai kita lihat ini. Nah, inilah sesi yang pertama ya. Sesi yang pertama kita lihat. Tong ditiupan tenang. Nanti bertanyanya ya. Apapun alasannya, waduh ada yang pintu.
Heru, jangan ditiup-tiup Heru. Ya, dengar dulu. Bentar ya. Bapak ulangi. Ya, Bapak ulangi. Mudah-mudahan kawan-kawan coba menahan diri dulu. Persoalan adaptasi Zoom Bapak juga sama ya. Bapak ulangi. Tujuan pembelajaran ini hanya untuk dibaca. Tidak disampaikan di depan KPM, tapi ditelaah. Terus mana kartu keluarga? Jadi dimatiin. Ya, semua dimatiin dulu. Kalau mau bicara biar Bapak yang di Bapak. Oke ya. Saya yakin setingkat kawan-kawan biasa di aplikasi menahan diri dulu ya. Nanti kalau mau bicara, mau berpendapat boleh. Bapak mencoba yang panjang jadi pendek ya. Hasil belajar kawan-kawan udah belajar. Ini sebuah indikator untuk dan bagaimana peserta ya, termasuk teman-teman. Bapak sebetulnya kalau memposisikan jadi dosen bisa nanya, yang ikut konsep diri, tapi tidak. Kita lihat. Coba korkapnya atau korcamnya atau teman terdekat telepon ini Dedi, mungkin tidak sengaja kepijit. Bentar ya. Mungkin kepijit. Jadi silakan mic-nya matiin dulu, mic-nya matiin. Enggak apa-apa kalau mau nanya boleh silakan. Dimatiin dulu ya, tetangganya aja masuk ini Kang Dedi, matiin dulu mic-nya ya. Oh siap, ya Pak, ya Pak. Ya sip. Nah, baik ya, nuhun Kang Dedi, kita adaptasi situasi. Bapak kan ada yang mungkin kita sedang adaptasi ya. Jadi Bapak juga biasa ya. Jadi tiba-tiba Bapak juga hilang suaranya atau ngajepret, Kang Dedi mau ngajar juga boleh nih, tiba-tiba mati lampu ya. Tapi kita belajar dulu. Baik, pahami hakikatnya yang 3 ini. 1, 2, 3. Bapak coba, tuh kalau gini, bentar ya, Bapak juga udah belajar kalau Zoom, ya begini cuma ada Kang Muhammad dengan Yosi 2an. Supaya tong dianggap bobogohan, ya hari Bapaknya ditutup ya. Nah, jadi di layarnya Bapak tidak melihat siapapun ya. Baik, Bapak ulangi, ternyata satu sesi itu membahas 3 pokok bahasan. Ya Bapak puntennya, kawan-kawan tuh ada yang dosen, ini mau ngomong sejam aja bisa kok. Tapi ini upayakan tidak dikomunikasikan ya kepada, nah kawan-kawan coba belajar yang ini. Ini unik loh kalau belajar. Ya, coba kita ya. Saya mau ngomong ini fakta nih. Manajemen waktu kita, manajemen sistematika kurikulum 20 10 20. Hanya 50 menit ya. Pertanyaannya, maaf banyak peserta terjebak. Masa lalu P2K itu satu sesi 120 menit. Masa kini satu sesi. Saya yakin di tingkat korkap dan kita semua kalau tidak paham, ternyata satu sesi hanya 50 menit. Masa lalu 2 jam itu 120 menit. Singkat cerita, ayo kita terusin ya. Apakah ini? Tuh, ya ternyata ya coba lihat ya. Masa lalu kan satu sesi, tapi ada yang satu sesi 45 menit. Anggap Bapak belum tuntas ya. Teorinya biru tua ke biru muda. Biru tua happy endingnya supaya peserta memahami yang biru muda. Contoh, apakah yang disebut konsep diri? Pertanyaan di tingkat WI aja, konsep diri fasilitator atau konsep diri peserta. Tujuannya supaya memahami harapan orang tua terhadap anak. Ya, ia tetong didongengkan hanya untuk masuk ke pikiran dan hati kita ya lewat asinkronus. Tapi kita ulangi ya, 20 ya, 10, 50 tuh 70, 90, sejam setengah ini. Ya.
Di mana kita akan membagi konsep diri, janji diri, nanti kita lihat ya. Nah, ini dia nih. Malam-malamnya atau satu minha, paling tidak kawan-kawan menyiapkan ini. Bapak pakai demi Allah ya. Saya kemarin alhamdulillah membimbing mahasiswa UPI. Tidak ada uang sepeser pun, tapi ingin menguji coba modul ini atau ingin praktek tapi di non KPM PKH. Bapak tidak melatih. Nih, bahannya kamu pelajari. Besoknya alhamdulillah mereka iuran per orang 100. Singkat cerita ada 300. Bapak juga bismillah aja lah. Karena Bapak suka ngajarkan harta tahta yang tidak akan habis dunia akhirat 3 perkara. Tuh, saya udah sering ngomong ya. Adalah infak, amal, kebaikan, sodako. Yang ketiga menjadikan anak-anak kita soleh. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Mahasiswa UPI itu bisa bicara di depan non KPM PKH sebanyak 10 orang mengikuti mekanisme ini. Malam-malam dia membuat sebatang pohon. Untuk apakah itu? Ayo kita lihat ya. Ini dia proses. Ingat konsep diri hanya 20 menit. Ya. Pertanyaannya bagaimana 20 menit ini menjadi sebuah keindahan? Bisa tanya jawab, ikuti. Tapi jangan dibaca. 1, sampaikan salam. 2, tidak. Saya yakin 40 orang ini punya gaya, etika, punya cara yang beda. Tapi happy endingnya sampaikan. Kita lihat uniknya nih. Uniknya modul ini poinnya banyak. Tuh. Kalimat Bapak yang hitam jangan sampai hilang. Nah, sampai di sini bisa kita coba ya. Kita coba dengan tanya jawab. Supaya kawan-kawan pada saat ditanya KPM PKH, Pak, apa sih konsep diri itu? Cici ngahulangnya. Mendingan kita diskusi di sini ya. Nah, atau Bapak habiskan dulu sesuai janji ya. Nggak apa-apa. Yang hitam ini kalimat dari Bapak ngajar dimanapun atau dapat kesempatan di angkatan apapun. Kalimat hitam tidak diinovasi, tidak diperdalam supaya kawan-kawan tidak terjebak di yang 10 menit ya. Nah, ini dia. Kalimat ini nih. Nah, misalnya kita pakai coba ya. Ingin anak sehat, semua teman-teman berikan gizi yang terbaik. Itu bisa. Praktekkan. Stunting? No. Are you ready? Yes, yes. Ini namanya ice breaking atau membangun kebersamaan supaya tidak terjebak dengan suntuk dan sebagainya. Suntuk itu apa? Ya, suntuk itu jenuh. Ya, cara Bapak ya. Cara Bapak bisa aja nih yang ini langkah 3 itu dibagi. Kalau di kelas kecil ya. Kalau di sini sudahlah. Pertanyaannya bagaimana Pak cara membagi yang paling baik? Ada yang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Akhirnya 4 dengan 4 kumpul. Itu kan banyak cara ya. Kawan-kawan di sini banyak yang senior amat lebih dari cukup untuk membentuk kelompok. Nah ini dia. Fasilitator meminta kelompok menuliskan hasil diskusi di kertas plano. Jujur aja ya, kemarin ada angkatan kemarin yang luar biasa, dia baru ikut 2020, kok ikut lagi ini? Gitu ya. Padahal ini harusnya untuk para senior yang sudah melakukan P2K2. Tapi dia enak kok. Saya ingin tahu kertas plano ini di mana. Ya, akhirnya kawan-kawan maaf sekali lagi harus mengikhlaskan diri untuk para KPM. Jangan meminta uang, jangan. Jadi bagaimana kertas plano ini bisa teradvokasi bila perlu oleh dinas, oleh BOP. Kalau tidak ada sudah. Karena maaf, Bapak jujur aja sama di tingkat kita. Dapat BOP, banyak ide A, B, dan C. Tapi jangan memiskinkan diri untuk kebaikan. Karena kalau tidak ada kertas, kawan-kawan capek nih. Tapi kalau ada kertas, nggak ada kertas plano, ya kertas apa, beli 1 rim lah, ya supaya jalan sebuah proses. Nah ini dia sama tabel penyebab langsung dan tidak langsung. Tuh banyak tuh ceritanya tuh. Apakah ini ditulis Pak? Apakah ini diucapkan? Itu nanti kita lihat ya. Nah diucapkan tuh. Tapi itu ada dinamikanya. Baik kawan-kawan tuh singkat cerita ternyata langkah-langkah ini Bapak suka mengucap berulang-ulang. Sehebat-hebatnya saya atau kita semua. Kita mencek Sundama entong hesengan, tigancang poho. Biarin kita print ini jadi intip.
Dan Bapak selalu titip ke siswa. Jangan yang beginian disimpan di HP. Kabogoh nelpon, alah siapa hori kok sehan nih. Ya, gitu-gitu sibuk. Apalagi kalau habis baterai. Jadi melangkah ke Bapak itu, kalimat Bapak ulangi. Bismillah aja, kita jangan memiskinkan diri sendiri. Walaupun maaf, Bapak kalau bicara sakit hati. Dulu kawan-kawan modul dapat bendera, dapat bola, dapat. Masa kini tidak. Sudah kita ikhlas saja. Termasuk pulsa juga intinya hutang nanti. Ya, tapi alhamdulillah Allah Maha Baik, sepanjang kita ikhlas dan ikhlas untuk orang banyak, rezeki itu mengalir ya. Nah, ini langkah 5. 20 menit. Kalimat Bapak jangan lupa. Kalimat hitam jangan diperdalam. Jangan didiskusikan, itu bukan diskusi kan. Ini, kalau Bapak suka ngajar di angkatan yang pernah ketemu Bapak, setiap buku itu unik. Ada kesimpulan di dalam kesimpulan. Tuh, ada motivasi. Stunting dekat dengan kita dan harus kita peduli. Ini kan kawan-kawan sepintas jadi penyuluh loh. Pertanyaannya misalnya sambil menunggu selesai ini ya, coba ya. Bagaimana? Nah ini sebelum Bapak tutup ya. Bahan bacaan ini juga sama. Bagaimana kita siap kalau ditanya, anggap Bapak yang ditanya. Maka ini tetap harus dibaca. Maka kawan-kawan sudah membaca, mudah-mudahan ya di asinkronos. Ini menguatkan wawasan kita, teman-teman. Belajar yang pendek jadi panjang, tapi tahu panjang ting, udah kabur aja gitu ya. Nah ini juga stunting nih. Nih. Maka dan insya Allah ya, Bapak coba nanya satu ya sekarang ya. Nanya, tapi harus jujur ya, jangan takut dengan Bapak. Oke. Nah. Sekarang siapa Lebak ya? Siapa Kabupaten Lebak dan Majalengka yang membuat film 5 menit tentang cerita ini? Ada nggak coba? Pertanyaannya kalau tidak ada itu sebuah kesalahan Bapak atau teman-teman? Tidak. Ada nggak menit ngacung yang membuat film 5 menit atau 10 menit tentang konsep diri? Ada nggak kelompok ini? Halo. Nah, Bapak kalau ada gambar fotonya doang, berarti ngopi heula, udun, korek tuh. Bapak di dapur ini teh ya. Kang Deddy, sok. Kang Deddy ini senyumnya senyum membahagiakan nih. Kang Deddy bikin film 5 menitnya tentang apa coba? Banyak pohon deui ah. Tuh ngahulang kom. Pertanyaan ini udah teh hese Kang Deddy ya. Kang Deddy waktu nyieun film 5 menit judulnya naon? Pemberian stunting pada anak usia 0 sampai dengan 12 tahun. Itu adanya di modul 3 ya. Nah, di modul 5 ya. Berarti tidak menyentuh kepada substansi ini. Ada tidak yang bicara tentang konsep diri? Kalau tidak ada, nah ini Majalengka Toto, wah kayaknya fokus nih. Mudah-mudahan ditanya entah nggak ulang kong. Mau bertanya boleh, mau ditanya atau mau bertanya, silakan. Bertanya Pak. Boleh. Aduh bahaya baki ya pertanyaan nanti ngerti, jawaban nanti ngerti. Mau Pak Inter ya Pak tenang. Sok Kang Toto mau nanya apa boleh? Permasalahan stunting ini Pak, yang konsep diri. Iya pertanyaannya apa? Ya. Jadi Pak, untuk yang konsep diri ini berarti ditekankan kepada orang tua atau untuk kita pendampingnya Pak? Kia, bentar, tuh Bapak nyopot korek api ke dapur jauh. Kia teh begini. Kan ada cerita pohon, ya. Anggap pohonnya ada. Kang Toto cerita tentang pohon itu bagaimana? Apakah pohon atau ujung-ujung aya akarna? Akar dulu, pohon dulu, coba. Begini, teman-teman, nggak apa-apa ya. Supaya kita tidak salah, kita tuh termasuk Bapak ya. Konsep diri itu mundek singkat, Bapak dipersingkatkan. Maaf aja kalau ingin singkat ya. Jujur aja semua kawan-kawan dilahirkan
dari ibu yang bukan KPM PKH, dari ibu yang bukan fasilitator atau pendamping PKH. Tapi kan alhamdulillah sehat, jadi sarjana, bermanfaat untuk orang baik, bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kalau bicara konsep diri, bagaimana tuh panjang jadi pendek deh, pendek jadi panjang deh. Bagaimana menanamkan kepada KPM, kepada pikiran dan hati kita bahwa analogi cerita pohon, ingat nggak tadi? Ya, ada pohonnya, ada daunnya, ada akarnya. Berarti angkatan 22 tidak ada yang membuat film tentang konsep diri. Pertanyaannya, manusia tuh maaf Kang, saya tuh alhamdulillah belajar ya. Dikasih hadiah Allah yang tidak perlu sekolah, yaitu apa? Rasa ingin tahu. Bagaimana rasa ingin tahu supaya dan tidak terjadi tidak mau tahu. Ketik we di Google nggak sok aya angkatan Bapak nu ngadongeng. Di 10 menit tentang konsep diri Kang. Tapi kalau jawaban dari Bapak, maaf kita harus punya konsep. Anak kita itu ya, mudah-mudahan ya di sini bagi yang belum berkeluarga, alhamdulillah juga Bu, Bapak suka mendoakan. Mau nikah, insya Allah tahun depan nikah jadi Bu. Nah, bahkan Bapak ngomong di sini kalau ada yang belum nikah satu laki-laki, satu perempuan tiba-tiba nikah, Bismillah aja dengan kekuatan semua kokap dan diri kita. Nggak usah takut uang. Kalau ada yang menikah bahkan sebelum Desember, insya Allah Bapak mengikhlaskan diri 400.000 Bapak kirim. Dan Bapak himbau semua kokap 100, maka sudah ada 4,5 juta asal sesama kelas. Bapak ngajar dari tahun 2000, baru ada satu yang tiba-tiba saling menatap, kalau main ke bayar diikuti terus si cewek itu oleh 2 laki-laki. Akhirnya ceweknya yang harus memilih. Pertanyaan, konsep pernikahan itu apa? Sama. Konsep diri dalam konteks stunting, bagaimana anak-anak kita sehat, tumbuh kembangnya baik. Anak ingin sehat, ya ibunya harus sehat. Ibunya makan 4 hari dibarahin. Maka timbullah nanti ada suami siaga. Kuasai dulu konsep diri. Konsep dirinya ya konsep diri siapapun yang berkeluarga. Supaya anak tidak stunting. Tapi tiba-tiba ayah tong misalnya kayak ibu saya, istri saya kan anak saya berdiri tuh yang SMP maupun yang kuliah. Saya kan bangga, jangan mama dulu kurang gizi ya, jangan gitu kalau bercandanya. Jadi jangan menghakimi itu dunia peksos ya. Jadi stunting itu intinya belajar untuk dan bagaimana anak-anak kita, anak-anak KPM tidak stunting. Kalau angkatan kemarin nanya, Pak, bagaimana kalau sudah stunting? Nah ini kan kita mundur ke belakang ya. Jadi jangan menghakimi, balik ke perlindungan anak. Saya kan tidak tahu nih di sini kalau berdiri siapa yang paling tinggi. Jadi kalaupun ada yang paling pendek, jangan dihukumi kamu dulu stunting ya, jangan. Karena istilahnya kan baru sekarang. Ya, Kang Toto, jadi istilah konsep diri itu adalah menanamkan dengan menganalogikan pohon, tadi ada akar, ada ini, supaya tumbuh kembangnya si pohon itu baik. Ceritanya gitu. Tetapi bagaimana dikaitkan dengan permasalahan stunting, maka kita bermain preventif, antisipasi. Ya, bisa dipelajari lebih jauh di bahan bacaan ya, Kang Toto. Jadi konteks stunting, pendekatan keilmuan ada, cuma Bapak titip kepada semuanya, termasuk ke Bapak ya. Mulai hari ini, jangan ada kamu cebol ya, kamu pendek ya, kamu kurang gizi ya, jangan, itu menyakiti. Kita sebagai orang yang hidup di dunia, nah jadi ingat nih, Pak Edi Soeharto itu yang alhamdulillah orang Majalengka, konsepnya 5K untuk kita semua. Kayak yang pertama konsep hidup, konsep sebagai istri, konsep sebagai suami, panjang. Yang kedua kan komitmen. Dibangunlah pas mau selesai komitmen. Komitmen itu lewat janji diri. Janji diri tadi, wah hebat Yosi ya. Sampai Pak Asep tuh, itu hebat tuh Yosi itu. Ya, nggak tahu hebat apa. Yang koneksi itu yang lama aja. Oke, ini siapa? Ada yang mau nanya siapa? Atau mau ngasih pendapat? Oh, mau ke belakang dulu ya, bikin kopi boleh. Oke, ada lagi pertanyaan?
Izin bertanya, Pak. Boleh, Mau nanya. Bang Arif. Mangga, Ya, Bang. Pak. Terima kasih yang terhormat Pak Asep. Kebetulan saya kemarin waktu tugas di modul 2 ya, C1, saya di langkah pertama Pak tentang konsep diri, tapi karena keterbatasan waktu, jadi hanya bisa sampai langkah 1 Pak, dengan 20 menit kita di press menjadi 5 menit ya. Tadi bagaimana Bapak sampaikan tentang pohon dari mulai buah ya sebagai harapan dan juga akar sebagai usaha dukungan orang tua ya Pak. Nah, yang saya tanyakan Pak, kalau di stunting ini kan berbeda dengan P2K2 Pak. Tidak ada buku pintar ya Pak untuk untuk si KPM Pak. Nah, di sini di akhirnya di akhir langkah terakhir ya Pak. Ini ada fasilitator meminta peserta untuk mengumpulkan tabel janji diri ke fasilitator Pak. Nah, itu biasanya berupa apa Pak? Apa catatan khusus atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan Aris itu sebenarnya Arif itu inovasi, kreativitas. Sebetulnya ya kembali ke pertanyaan tadi ke Yosi. Nanti Bapak tayangkan ya, setelah kawan-kawan bercerita, bahasa idealnya bercerita, tapi bahasa faktanya kalau di Indramayu itu namanya sekolah PKH. Setelah selesai satu sesi ini, ya sekolah PKH yuk. Kalau Bapak Pak Arif, kita sebelum menjawab Pak Arif ya, kawan-kawan sampai punya pesona, sampai punya daya tarik, sampai ibu-ibu di dalam P2K itu sebuah keindahan. Keindahan itu tanpa penghakiman ya. Maka jangan kaget. Beberapa teman Bapak ya teman Pak Arif juga. Bagaimana menciptakan P2K2 itu dengan sebuah keindahan. Ada yang sambil main, tapi inisiatornya adalah tetap ketua kelompok di Taman Hutan Raya kalau di Bandung. Ada juga yang di bawah pohon. Ada juga yang di rumah pemangku adat atau orang nggak bisa pakai wifi boleh. Ada juga yang sambil arisan yasinan. Bisa. Tadi ke pasar beda deh. Enggak. Mana Pak Asep? Ya sebentar ya, ini sebentar ya, matiin dulu nanti lagi menjawab Bapak ya. Sebentar. Pertanyaan yang paling prinsip sekarang. Ya. Kawan-kawan nanti Bapak tayangkan atau Pak Arif atau kita semua sudah melihat. Kolomnya kecil loh. Dan mereka hanya menulis sudah dilaksanakan, contoh ya. Akan dilaksanakan, belum dilaksanakan. Happy endingnya kalau istilah Pak Edi Soeharto, komitmen. Dan maaf, kita semua bukan malaikat. Komitmen itu dilaksanakan kan sebulan. Di mana setelah kita ngisi, sebulan itu mereka akan kembali ke dalam kehidupannya masing-masing. Pertarungan, maaf, bukan hanya saya dan kita semua, termasuk KPM. Bisa, tidak bisa melaksanakan komitmen, kita kan tidak turun gunung setiap KPM kita intip. Maka dibangunlah kekuatan kita itu adalah kesadaran. Nah, pertanyaannya, misalnya kembali ke sama dengan Yosi sebetulnya. Itu siapa sih yang megang? Saran saya, yang megang adalah tetap warga binaan. Jadi jangan seperti rapot dibawa-bawa. Teman-teman juga maaf, punya tanggung jawab terhadap suami, terhadap anak, terhadap istri. Itu yang bentuk 15 itu bisa diinovasi dari kalender, bisa diinovasi ya kawan-kawan ngeprint terus digandakan, namanya mengikhlaskan diri ya. Karena jujur benar, saya jujur aja. Masa lalu KPM punya buku pintar. Terus kawan-kawan punya apa? Kalau Bapak bercandanya buku yang amat pintar, yaitu modul. Tetapi hari ini semua ada di sistem. Mari kita jujur semuanya. Apakah di sistem itu kawan-kawan sudah ngedownload? Kalau belum, Bapak jiwa pelatih tetap ingin ngasih. Jadi empowering proses atau pemberdayaan atau kemampuan kita dulu ya. Tetap harus ada inisiator. Harus ada korkap yang mengingatkan dengan santun, bahkan maaf bisa aja korkap mengadvokasi bagaimana ya pendamping PKH ini bahagia. Maka setiap korkap punya kemampuan negosiasi, bargaining, ada yang dapat 1,5 juta, bahkan ada yang nol dari pemerintah daerahnya. Cuma kembali dunia kita ini pekerjaan atau pengabdian, atau pekerjaan tapi kita punya filosofi pengabdian. Yaitu asah, asih, asuh, bicara agama tadi ya, ilmu yang bermanfaat,
Maka Bapak suka empowering proses itu kekuatannya, nah, bukan hanya dari core cup, dari kita semua. Karena core cup itu happy endingnya core. Bagaimana mengkoordinasikan orang-orang yang hebat menjadi lebih hebat. Argumers PKH kan sempat ada yang nanya ya, anak Bogor sampai di Facebook. Pak, kenapa Mars PKH bukan orang-orang pintar, tapi orang-orang hebat? Bapak jujur, banyak orang yang pintar memintari diri sendiri. Duit untuk KPM PKH disikat misalnya. Dan itu bukan dari kita. Jadi ujung-ujungnya, Bapak kalau kembali ke agama, Pak Arif, pertarungan hidup kita itu adalah mengalahkan diri sendiri. Maka hari ini Bapak akui memang tidak ada buku pintar di sini. Memang tidak ada juga kawan-kawan dapat kaos terus Pak Arif dan kawan-kawan bikin kaos lagi ya, saya ingat ya. Jadi tapi tetap kalau rumus pendekatan filosofi agama, pada saat kita merasa terdolimi oleh siapapun, ikhlaskan. Karena negara ya atau pemerintah mungkin sedang ada energi positif. Atau gini, Pak Arif, bisa ini saya kasih contoh yang lebih makro ya. Semua korkap itu malam-malam kumpul dengan Bapak, termasuk Korwir, sambil ngopi. Pak, apakah P2K ini adalah diklat yang terakhir untuk pendamping PKH? Terus bisa nggak Pak, kita orang 10 ini ngambil ide supaya pendamping PKH itu ini bukan diklat terakhir? Saya bilang bisa. Karena itu kemampuan kami, keinginan teman-teman. Alhamdulillah hampir muncul kawan-kawan 3 tahun ini sebelum ada COVID. Diklat kewirausahaan datang ke balai. Diklat stunting datang ke balai. Diklat TBC datang ke balai. Dulu kan seolah-olah P2K2 itu adalah diklat yang terakhir. Muncullah diklat seperti ini. 10 hari kita asinkronus misalnya. 4 hari kita sinkronus. Untuk apa? Untuk kawan-kawan yang sudah baik, walaupun maaf ya Pak MK, Pak Toto tidak ada, Pak MK di dalam arahnya tadi, kenapa jadi ada kewirausahaan? Kenapa seorang Yosi itu misalnya bisa memanfaatkan lingkungannya untuk sayuran ke misalnya ya, Yosi nggak bisa tanam sayuran, tapi bagaimana bisa nabung, membeli sayuran? Ya udahlah, Kang Arif, singkat cerita ya itulah kondisi hari ini, harus dimaklumi tidak ada buku pintar. Tapi yang pintar itu adalah kita, dari yang tidak ada menjadi ada. Maka alumni balai, maaf ya, Bapak suka ucapkan selalu jikir, pikir, ukir. Siapapun pejabat di Kemensos, termasuk di daerah, kesos maupun non-kesos, pasti ke Lembang. Jadi saya bahagia pendamping PKH itu, masa lalu maaf, tidak datang ke Lembang, cukup 2 hari di hotel, 3 hari diadvokasi oleh Pak Edi Suharto, misalnya oleh Pak Hari Hikmat. Ya, dulu kan masih ingat ya, kawan-kawan di hotel, tapi tidak akan jadi bahagia tuh ke Subang, rame-rame main lagi, antri lagi. Dulu nggak ada. Nah, jadi saya ulangi ya ke Kang Arif dan kita semuanya, di balik ketidakmampuan diciptakanlah sistem, di mana kawan-kawan bisa ngedownload. Persoalannya maaf, sehebat apapun saya dan teman-teman, mau ngedownload printer tuh kok nggak, laptop nggak ada apa belitkom we. Akhirnya ingin di HP, ada loh yang ingin di HP pas ngajar, kering Kak Bogoh dan telepon Pak Belit. Nah ulang diharapkan KPM, jangan ya. Baik, dari Kang Arif sudah, tadi ada yang mau nanya lagi ini. Silakan. Saya mau bertanya. Bentar ini. Ai Husnul Khotimah ya? Iya, Pak. Ya, dari mana Bu? Tuh. Majalengka, Pak. Alhamdulillah, Bapak orang Majalengka, nah can pernah panggil jeung Ai. Ya, belum beridonya. Dulu apa P2K2 atau FDS datang ke Bandung atau yang online? Online Pak kemarin. Oh, hebat kan? Ya, anak 2020 langsung ikut lagi nggak apa-apa, itu kan amanah. Pada yang lain itu diam, berarti Ibu tidak pernah ke Lembang? Belum. Nah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kalau mau ke Lembang, mau ketemu Bapak boleh, ketemu teman-teman boleh. Jadi Ibu tidak menikmati itu yang main 5 hari, makan bareng? Enggak, ya, Pak. Nggak apa-apa, Bu. Ya, silakan Bu, mau nanya apa, Bu? Iya Pak, kan ini kan kita kan minta KPM untuk memberikan harapannya anaknya di masa yang akan datang ya Pak. Nah harapan ini itu berbentuk apa, maksudnya cita-cita anak KPM-nya atau
dalam bentuk sifat atau dalam bentuk real, misalnya pengen jadi pilot, pengen jadi polisi, atau dalam bentuk sifat, misalnya anaknya pengen jadi baik atau gimana Pak? Coba kalimat bukunya gimana? Coba pelan-pelan. Kalimat buku ya supaya Bapak tidak salah kaprah. Di poin berapa? Sangka saat di poin 5, fasilitator meminta peserta menuliskan harapannya sebagai seorang tua saat anak mereka dewasa dan menempelkan kertasnya pada gambar pohon di bagian buah. Oke, begini, anggap di sini orang tua semua. Kembali seni kita fasilitator. Tiba-tiba Momi misalnya anaknya ingin jadi pilot, ya, terus si ini ingin jadi petani, terus biarkan aja Bu semuanya. Jadi bisa perilaku, bisa kan namanya harapan. Bapak jujur aja ya, kalau ngomong ke Aing sebenarnya ngomong ke semua orang. Apakah pernah bermimpi ibu saya, almarhum bapak saya, bahwa Bapak bisa jadi Widya Suara? Apakah Bapak juga bermimpi 3 bulan Bapak tuh pelatihan di Lembang akan jadi dari Kalimantan balik lagi? Maaf, kakak saya namanya Yoyo Yudiwangsa. Sesudah jadi PNS di Jambi itu, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, adik-adiknya meninggal, tidak pernah pulang kampung. Apakah itu sebuah kesalahan? Nah, inilah yang namanya fasilitator, maaf ya. Kawan-kawan di lapangan kan fasilitator. Maaf, bukan guru, bukan dosen. Fasilitator itu kan bicara fasilitator adalah memfasilitasi. Bagaimana yang mumet. Jadi ciptakan P2K2 itu dengan sebuah kebahagiaan. Ada nyanyinya, ada tepuknya. Kalau Bapak yang beginian biasanya semua bisa nih, mau joget bareng Bapak bisa. Tapi ibarat membangun rumah, ya, pertanyaan Ibu itu sebetulnya sudah ada di mana? Di modul 1, coba kalau ingat di pendidikan dan pengasuhan anak. Jadi pencipta, penyusun buku ini pun pernah jadi peserta Bapak. Pak, boleh nggak saya ingin jadi WI? Ayo kita ngomong berdua misalnya. Seorang wanita, dan alhamdulillah sekarang kedudukannya di Jakarta, punya amanah menulis. Dulu buku-buku begini itu waktu Bandung namanya Balai Diklat Profesi Pekerjaan Sosial, yang lain tuh KTS semua. Pusdiklat hanya ngurus pegawai dan TKSM. Hari ini sistem berubah, Bu. Jadi kalau Ibu pernah melakukan P2K2 buku 1 ya, atau buku 3, sepintas ada pengulangan. Karena dunia pembelajaran orang dewasa itu, maaf ya, kembali moto balai, zikir, pikir, zikir itu berulang. Happy endingnya punya kemampuan. Momih misalnya punya kemampuan, kita semua. Bagaimana menabung, tapi tekat seot. Kan ayah ada menabung, tapi beakoy, misalnya. Itu kan pribadi. Karena hakikat menabung, ini contoh di buku 2 ya. Sama dengan Ibu Ai nih. Bu Ai itu tetap ya, mau kakeknya mau neneknya, mau ibunya. Walaupun maaf ya, ibu kita bukan pendamping PKH, tapi tetap anak kita itu ingin ya lebih baik dari kita. Kalau singkat ceritanya, bentuknya misalnya bapak saya petani, apakah ada bapak seorang petani anaknya ingin jadi petani? Ada yang ya, ada yang tidak, Bu. Jadi terima kasih pertanyaan Bu Ai. Ya singkat cerita, harapan itu harapan seorang ibu yang S1 nih ya, dengan ibu yang SMP, SMA, bahkan SD, termasuk KPM. Saya yakin Bu Ai, seorang ibu itu ingin anaknya lebih baik dari kita. Kalau bahasa kerennya harkat martabat ya, kemampuan ekonomi. Jadi apapun yang ditulis jangan disalahkan. Misalnya kalau ada yang nulis tiba-tiba ingin jadi direktur, misalnya Bu, alhamdulillah tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Kalau Bapak kan Peksos ya, 10 tahun Peksos, tiba-tiba sarjana hukum, tiba-tiba pendidikan. Jadi kan itu kan dia segala menjarakan lain. Jadi dari pertanyaan Bu Ai itu Bapak jadi punya kesempatan untuk menjawab yang lebih luas ya. Baik, terima kasih ya Bu Ai. Jadi jangan digiring. Jadi Bu mau begitu. Jangan seolah-olah maaf misalnya. Jangan seolah-olah jadi penulis itu salah. Contoh ya, jangan seolah-olah jadi kayak itu nggak boleh.
Jadi kalau harapan, Bu, saya kasih contoh ya, sahabat saya ya. Lulus ITB aja tidak diambil, Bu, ijazahnya. Satu-satunya nih sedunia. Lulus di ITB tidak diambil. Tapi tiba-tiba boomingnya kan lewat Dilan tuh. Ya, pada suka main gitar, suka main, ini salah satu sahabat Bapak ya, istrinya. Karena itu Bapak jadi ngomong agama lagi ya. 3 persoalan yang tidak bisa dibantah oleh manusia. Takdir, Bu. Minta nggak saya jadi orang Bandung? Nenek saya orang Majalengka ya. Kakek saya satu lagi orang sana, orang sini. Di badan kita ini kan ada bawaan ibu dan bapak. Ibu itu ada satu suku, ada satu. Termasuk kok saya jadi istri saya jadi orang. Jadi yang tidak dibantah itu takdir, Bu. Kita lahir. Tapi boleh punya harapan. Yang kedua apa? Jodoh. Jodoh seolah-olah dapat istri, dapat suami, bukan. Jodoh itu bisa dapat keluarga, dapat istri, dapat pekerjaan. Pertanyaan saya misalnya, Bu Ade, apakah ini sebuah pekerjaan PKH? Atau Bu Ade di samping pendamping PKH guru ngaji juga misalnya. Karena maaf, pendamping PKH itu alhamdulillah Ibu, saya nonton orang ribuan, Bu. Pendamping PKH itu ya Allah Maha baik pada saat kita baik. Ada yang sempat jadi kepala desa berhenti. Kepala desa berhenti, masuk lagi Bu, lulus lagi ketemu. Ada yang tiba-tiba dia gadis. Tiba-tiba dia ngurus ibu-ibu, anak-anak aja bagus. Jangan-jangan ngurus saya juga bagus. Pernikahan, Bu, dengan anggota dewan. Saya boleh dinikahi, tapi saya ingin tetap jadi pendamping PKH. Ada, Bu. Ada laki-laki juga tuh. Ya, yang nggak pacaran. Bertanya masih sama bidan. 2 hari tiba-tiba. Misalnya perempuan yang nanya, boleh nggak? Kamu tuh sebetulnya istrinya siapa? Kok ibu-ibunya banyak? Si bidan akhirnya menikahi pendamping PKH. Nah, itu jodoh. Nah, yang ketiga kan mati, Bu. Benar, mati kan kita tidak tahu. Itu hak dan takdir. Maka saya selalu mengingatkan selama kita masih sehat, berbuatlah baik. Anak untuk suami ya. Bapak selalu berdoa yang bertemu dengan Bapak itu, wanita-wanita di sini mudah-mudahan dan insya Allah jangan terdahului oleh suami atau jangan mendahului suami. Laki-laki juga ya, sayangi istrinya. Karena di buku nanti Bu Ai ya, Bapak yang pendek jadi panjang lagi ya. Di buku itu tetap sepintas untuk KPM, buku ini adalah untuk kita dulu. Ada kepentingan. Bapak tahu kok pendamping PKH itu ada yang single parent, Bu. Single parent seorang janda, salah, Bu. Single parent itu Bapak melihat seorang keluarga wanitanya kabur, hilang sampai hari ini. Tiba-tiba anaknya 3 tidak diayomi oleh istrinya. Ya. Oleh pendamping PKH tersebut, Bu. Tapi Allah Maha baik. Tiba-tiba dapat jodoh yang lebih soleh. Pak, dia tidak sayang hanya ke saya, tapi juga ke anak-anak saya. Kata yang si cowok. Ya. Ada juga, Bu. Single parent yang karena kematian dan sebagainya. Ya. Allah luar biasa. Coba bicara duit, dia cuma 3 juta. Tapi kok anaknya bisa kuliah? Jadi Bapak titip kepada yang masih utuh, ya belajarlah memahami suami, istri, bahkan anak. Karena anak itu dipahami, Bu. Jangan seorang ibu menuntut, aku ini kan melahirkan kamu, aku ini kamu harus ikut aku. Nggak begitu. Tahan, terus ngomong. Ya. Baik, singkat cerita, konsep diri itu sebenarnya konsep untuk kita, bagaimana anak-anak kita, bahkan keluarga kita bisa lebih baik. Walaupun judul kita permasalahan stunting, ya. Stunting itu sebetulnya kembali ke buku 3 juga. Gizi anak-anak kita itu, gizi kita itu ya harus terpenuhi. Jangan bicara uang, Bu. Maka gizi itu, maaf ya, misalnya ini kakek saya nih. Kakek saya itu anaknya 8. Bayangin coba. Kok semua bisa hidup, kok semua bisa jadi? Mungkin caranya lebih baik dari saya yang anaknya 2, misalnya ya. Baik, supaya tidak melebar, berarti kita bicara ke akar masalah sekarang. Akar masalah seseorang jadi stunting tuh, kalau dianalogikan dengan pohon ya, kita ngomong ke pohon baru ke manusia ya. Sebetulnya menurut teman-teman, pohon yang dirawat dengan pohon yang masa bodoh mau tinggi mau enggak ya, nggak dikasih pupuk ya. Bapak ngomongnya biar nggak tegang ya. Coba menurut kawan-kawan. Itu masalah. Kan masalah itu kalau bahasa buku coba cek ya. Apa arti masalah? Ketidakenakan. Itu menurut
almarhum Pak Tarso yang banyak disukai, dipuja oleh para alumnus STKS. Tapi Pak Tarso itu siapa? Pernah kuliah di UPI misalnya. Dunia pembelajaran orang dewasa happy endingnya. Bagaimana Ibu Momi, kita semua, Kang Toto, Ai, dengan cara begini tidak masalah. Karena sebenarnya masalah itu di hati dan di pikiran. Buka semua dompet. Mungkin yang paling banyak saya tidak ada. Karena duit saya ada di ATM misalnya atau di mama ya. Karena ada para suami yang selalu dan berbeda itu aja masalah. Ada suami yang menyerahkan sepenuhnya ke istri misalnya Bu. Tapi mentaan dari ada juga yang mereka ada juga para istri itu menganggap rezeki saya, rezeki kamu, rezeki saya. Ini ngomong istri kan ini ada harmonisasi setiap keluarga tuh. Sok kurang apa misalnya Bu En dari pemerintah dapat, dari suami dapat, terus usaha dapat. Kalau Bu En pola hidupnya lebih banyak keinginan mau anges-anges Bu. Geus boga mobil hiji hayang dua. Geus boga jodoh hayang konsinya. Tapi kalau Bu En Bapak kan sokerenya Bu En nya, Bu En tetap harmonisasi. Daripada nonton Bu Lilik ingat. Ibu Ai nonton film nggak di kemarin? Di 2020. Kan ada filmnya. Apa? Nonton film nggak 2020? Ya film-film yang gini, Bu. Nah, ini jadi ingat, Bapak jadi ingat ya, alhamdulillah dengan pertanyaan Bu Ai itu. Bu Ai nonton film nggak? Ibu-ibu yang lagi apa? Kalau nggak nanti Bapak kasih filmnya atau kokapnya atau Bapak lah. Ibu-ibu yang lagi beberes tanaman, Bu. Ingat nggak, Bu Ai? Oh, enggak Pak, enggak nonton. Nggak nonton ya, atau nanti lah mau cari di YouTube banyak, mau Bapak kirim suatu saat. Bapak nanya ke yang lain ya, coba ya, ke cowok ya. Kang Lukman ingat nggak ada filmnya, ini konteks P2K, 2 meh nyambung jeung Ibu teman kita yang dari ini, kita bertanya Lebak nih ya. Kang Lukman masih ingat nggak ada film anu ibu-ibunya tiba-tiba beberes kembang, ingat nggak? Kang Lukman Lebak. Atau kalau lupa, saya tanya ke semua orang nih, boleh menjawab ya. Kawan-kawan yakin tidak stunting itu adalah keturunan? Halo, Tidak, bukan. Kalau tidak, Ibu Momi pernah lihat nggak? Ibu bapaknya kecil, tapi anaknya jangkung. Oh, alhamdulillah. Zaman baheula mah bapak teh endog teh 2 endog ku genepan. Ieu mah contohnya. Bapak mah genep teh si mamah teh bikin endog teh 2 ku genepan, Bu. Ai budak saya mah hiji endog oge eta teh makan pagi aya endogna hiji misalnya ya. Jadi betul, Bu. Masalah tinggi badan itu tidak ada kaitan dengan keturunan. Atau gini, pertanyaan teknis nih ya, tidak ke Mamih ke siapa ya nih ya. Ke Bayu mudah-mudahan. Bayu yakin nggak kalau istri hamil 40 hari itu, ini konsep Islam ya, maaf kalau kita beda agama ya. Yakin nggak 40 hari janin sudah ada nyawanya, yakin nggak Bayu? Yakin. Kalau istrinya makan 4 kali, sama Bayu dimarahin atau tidak? Tidak, Pak. Kalau istrinya kamu itu makannya banyak, Kang Bayu bahagia atau cemberut? Bahagia. Oke, saya lebih teknik lagi ngacak. Bertanyanya ngacak. Kenapa Kang Bayu bahagia? Ini ngomong ke bapak-bapak dulu nih. Siapa Ahmad Yunus nih ya? Mudah-mudahan Ahmad Yunus ini ngahulangna lain ngahulang foto si ganu aya tapi tuh oya gitu. Oh, jangan hemat. Nah, ini seni Bapak komunikasi tidak menuding ya. Kang Yunus yakin tidak bahwa apa yang dimakan istri ataupun monteboga mah apa yang dimakan ibu hamil ya, nutrisinya, gizinya terbagi 2. Seorang ibu, maaf ya, saya tidak ngomong istri si A si B. Kang Yunus kalau istrinya gemuk,
lebih bahagia gemuk, sehat istri dalam posisi hamil ya. Atau si istri nate nya TTD tidak pernah ya mau makan banyak ku Kang Yunus dicarekan. Iya lamun karena ge. Pada saat istri hamil, tiba-tiba badannya sehat, ujung-ujung pepenta, ting bawaan janin, ting memang manehna hayang. Kang Yunus kukulutus atau berusaha bahwa yakin di perut itu ada buah kasih sayang. Sehingga istri ogohan tetap diusapan.